Kalau kamu klik video ini, kemungkinan besar kamu lagi mikir untuk resign dari pekerjaan. Mungkin karena ngerasa kantornya udah stuck, udah nggak sehat, atasannya galak, temennya toksik, atau mungkin juga lingkungan kerja udah kayak kuburan cuy. Dingin, penuh tekanan, bikin mental jadi stuck. Kamu nggak ngerasa berkembang, nggak merasa dihargai. Plus gaji ini nggak sebanding sama effort yang kita keluarkan. Dan akhirnya kita mikir, udah gue cabut aja dari lingkungan ini. Kalau kamu bener resign nih, mau buka usaha atau jadi content creator, itu artinya bakal ada nambah lapangan pekerjaan yang baik bagi perekonomian kita. Jadi nggak cuma berita PHK doang cuy, yang lagi marak di mana-mana. Tapi banyak juga yang resign itu karena mikir emosi doang, enggak mikir panjang, enggak punya plan ke depannya. Akhirnya yang jadi korban bukan diri kamu sendiri aja, tapi keluarga yang bergantung sama kamu, istri, anak, ataupun orang tua. Jangan sampai nih niat resign kita malah membawa petaka ke depannya. Sebelum kamu resign dari kantor nih, coba tanyain ke diri kita sendiri. Kita ini kondisinya lagi hungry atau udah kenyang? Hungry ini maksudnya kondisi dimana kalau kamu udah resign, enggak ada income, bisa jadi hidup ntar bakal jadi lebih bahaya. Anak butuh susu, istri butuh make up, belum kalau orang tua sakit atau ada cicilan nunggak bulanan. Kalau banyak orang yang bergantung pada kondisi finansial kamu, please jangan sembarangan resign dengan gegabah. Tapi kalau kamu dalam kondisi aman, kenyang, punya tabungan, nggak ada nih yang bergantung secara finansial sama kamu, gas untuk resign boleh, tapi tetap pakai logika dan perencanaan ya. Kayak gue kemarin waktu mengajukan resign, gue bukan fully sandwich generation, jadi secara finansial adik dan nyokap gue itu nggak bergantung langsung kepada gue. Tabungan gue udah lumayan, ya udah gue ngobrol sama istri, guys kita resign. Tapi kalau kondisi kamu nih masih lapar ya, dalam tanda kutip nih, maka sebelum resign wajib banget punya dana darurat minimal 6 bulan biaya hidup kalau kamu berencana untuk nyari kerja setelah resign. Atau kalau teman-teman mau bisnis jadi full time creator, freelance, mungkin perlu dana darurat sekitar 9-12 kali biaya hidup bulanan. Kok begitu bang? Nah, alasan lengkapnya udah gue breakdown ya di ebook Resign for Dummies ini. Linknya ada di deskripsi video. Daripada kamu langsung gegabah resign dan jadi pengangguran tanpa pemasukan, kenapa nggak sambil bangun side hustle, side income terlebih dahulu? Mulai freelance, mulai jualan online, ataupun mulai buat konten. Sampai kira-kira nih side hustle kamu nih udah mencapai 50% lah paling nggak dari income bulanan kamu yang didapat dari kantor. Baru deh teman-teman berpikir untuk resign. Tapi pastikan ya, bangun side hustle ini di luar jam kerja, biar kita nih nggak zolim sama gaji yang diterima dari kantor. Bisa di malam hari, bisa di sore hari, ataupun di subuh hari. Yang penting kita bisa tetap jalan, tetap kejar mimpi kita, tapi keluarga tetap aman. Gua ngerti nih, nggak semua orang itu mulai dari starting point yang sama. Ada yang udah punya privilege dari awal, ada yang mulai dari nol, ada yang mulai dari minus, bahkan ya dengan hutang yang menumpuk. Dan kalau itu terjadi, kalau kita nih nggak jadi pebisnis besar, penjual online dengan omset miliaran, atau content creator dengan jumlah earning yang mantap kayak orang-orang di sosmed ya nggak masalah juga. Yang penting nih kita udah berusaha seoptimal mungkin, semaksimal mungkin nih untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga kita. Dan tentunya jangan lupakan diri kita sendiri ya. Siapa tahu cuy, nanti anak, cucu, dan keturunan kita yang bakal jadi orang besar. Yang penting kita bisa mengatur sumber daya yang kita punya sekarang dengan cerdas. Ya asal-asalan cuy, karena kondisi kita yang memang sumber dayanya terbatas, baik waktu, finansial, ataupun resource lainnya. Karena hidup itu bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa bertahan dan bangkit kembali. Dan make sure ya, sekali lagi nih buat teman-teman yang mau resign, yang kepikiran untuk mencoba pekerjaan ataupun membuat usaha, benar-benar pertimbangkan dengan matang. Karena resign yang asal-asalan ini hanya bisa membawa petaka ke depannya. Tetap semangat, gue IJ Siregar, sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengangguran.